قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peperangan ini terjadi pada bulan Jumadil Ula, tahun ke-8 Hijriah. Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa ini sekarang bernama Kir. Pemicu peperangan ini adalah terbunuhnya Al-Haris bin Umayyah, utusan Rasulullah SAW kepada Raja Basra. 3.000 orang tentara berkumpul usai Rasulullah SAW menyerukan supaya kaum muslimin agar berangkat menuju Syam. Rasulullah SAW tidak ikut serta bersama mereka. Dengan demikian, perang ini bukan ghazwa, melainkan syariah. Namun demikian, hampir semua ulama sirah menamakannya ghazwa karena banyaknya jumlah kaum muslimin yang berangkat dan arti penting yang dikandungnya. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW berpesan kepada mereka. Yang bertindak sebagai amir atau panglima perang adalah Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, Ja'far bin Abu Thalib penggantinya. Bila Ja'far gugur, Abdullah bin Rawaha penggantinya. Jika Abdullah bin Rawaha gugur, hendaklah kaum muslimin memilih penggantinya. Selanjutnya, Nabi SAW mewasiatkan kepada mereka agar sesampainya di sana, mereka menyerang dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kaum muslimin berangkat meninggalkan Madinah, musuh pun mendengar keberangkatan mereka. Mereka kemudian mempersiapkan pasukan yang jauh lebih besar guna menghadapi kekuatan kaum muslim. Raja Heraklius mengerahkan lebih dari 100.000 tentara Romawi, sedangkan Surabil bin Amr mengerahkan 100.000 tentara terdiri atas kabilah Lakam, Zudan, Kain, dan Bahra. Mendengar berita itu, kaum muslimin kemudian berhenti selama 2 malam di daerah Mu'an guna merundingkan apa yang seharusnya dilakukan. Beberapa orang di antaranya berpendapat sebaiknya kita menulis surat kepada Rasulullah guna melaporkan kekuatan musuh. Mungkin beliau akan menambah kekuatan kita dengan pasukan yang jauh lebih besar lagi, atau memerintahkan sesuatu yang harus kita lakukan. Akan tetapi, Abdullah bin Rawaha tidak menyetujui pendapat tersebut. Ia bahkan mengobarkan semangat pasukan dengan ucapan berapi-api. Hai saudara-saudaraku, mengapa kalian tidak menyukai mati syahid yang menjadi tujuan kita untuk berangkat ke medan perang ini? Kita berperang tidak mengandalkan banyaknya jumlah pasukan atau besarnya kekuatan, tetapi semata-mata berdasarkan agama yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena itulah, marilah kita maju. Tidak ada pilihan lain kecuali salah satu dari 2 kebijakan, menang atau mati syahid. Lalu pasukan kedua belah pihak bertemu di Kir. Dari segi jumlah personal dan senjata, kekuatan musuh jauh lebih besar dari kekuatan kaum muslim. Zaid bin Haritsah bersama kaum muslimin bertempur menghadapi pasukan hingga ia gugur di ujung tombak musuh. Ja'far kemudian mengambil alih panji peperangan dan maju menerjang musuh dengan berani. Di tengah sengitnya pertempuran, ia turun dari kudanya lalu membunuh, melesat, menerjang pasukan Romawi seraya bersyair. Alangkah dekatnya surga, harumnya semerbak dan segarnya minumannya. Kita hujamkan siksa ke orang-orang Romawi yang kafir nan jauh nasabnya. Pastilah aku yang memeranginya. Ia terus maju bertempur
sampai tertebas oleh pedang orang Romawi dan memotong tubuhnya menjadi dua. Di tubuhnya terdapat 50 tusukan, semuanya di bagian depan. Panji peperangan kemudian diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Ia maju memimpin pertempuran seraya bermanda, "Wahai jiwa, engkau harus terjun dengan suka atau terpaksa. Musuh-musuh telah maju ke medan laga. Tidakkah engkau rindukan surga? Telah lama engkau hidup tenang, engkau hanya setetes air yang hina." Ia terus maju bertempur sampai gugur menjadi syahid. Kaum muslimin kemudian menyepakati bahwa Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Ia kemudian mengepung musuh hingga berhasil memukul mundur. Pada saat itulah Khalid mengambil langkah strategi menarik tentaranya ke Madinah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa sebelum kaum muslimin mendengar berita gugurnya 3 orang panglima perang mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gugurnya Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawaha kepada mereka. Beliau kemudian bersabda, "Zaid memegang panji kemudian gugur. Panji itu diambil alih oleh Ja'far, lalu ia pun gugur. Panji itu diambil alih oleh Ibnu Rawaha, ia pun gugur." Saat itu beliau meneteskan air mata seraya melanjutkan sabdanya, "Akhirnya panji itu diambil oleh pedang Allah atau Khalid bin Walid, dan akhirnya Allah mengaruniakan kemenangan kepada mereka atau kaum muslimin." Menjelang masuk kota Madinah, pasukan kaum muslimin disambut oleh Rasulullah dan anak-anak yang berhamburan menjemput mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah anak-anak dan gendonglah mereka. Berikanlah kepadaku anak Ja'far." Kemudian dibawalah anak Abdullah bin Ja'far dan digendong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang meneriaki pasukan dengan ucapan, "Wahai orang-orang yang lari, kalian lari dari jalan Allah." Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah mereka dengan bersabda, "Mereka tidak lari dari medan perang, tetapi mundur untuk menyerang balik. Insya Allah." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang Mu'tah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah dan perang tersebut terjadi di desa Mu'tah yang sekarang menjadi Yordania. Perang ini terjadi karena utusan damai yang mengajak masuk Islam dibunuh. Maka Rasulullah menyiapkan 3.000 pasukan untuk menyerang Romawi Timur. Sebelum berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaum muslimin bahwa pemimpinnya adalah Zaid bin Haritsah. Namun ketika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan ketika dia terbunuh, maka pasukan muslim harus menunjuk pemimpin yang baru. Maka ketika tiga pemimpin yang dipilih oleh Rasulullah tersebut terbunuh, maka digantikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menghadapi 200.000 maksudnya pasukan gabungan, yaitu antara Romawi Timur dengan Syam Arab. Kaum muslimin pun tak gentar sedikit pun walaupun jumlah mereka terbilang jauh. Berkat pimpinan dari Khalid bin Walid, akhirnya kaum muslimin menang dan yang gugur hanya sekitar 12 orang. Sedangkan dari Romawi Timur yang berguguran begitu banyak.
Dan saat itu Khalid bin Walid disebut sebagai pedang Allah yang terhunus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.